Selamat datang di channel kami, Retno Nurmawati. Beberapa waktu yang lalu kita sudah sampaikan dari awal masalah kesehatan gigi pada bayi, anak, maupun remaja dan dewasa. Saat ini kita khusus akan mengulas hal-hal yang kita temukan pada saat kami praktek. Biasanya kita semuanya datang melihat dokter gigi itu kalau ada keluhan. Ini masyarakat kita masih seperti ini. Jadi orang cenderung ada keluhan baru datang ke dokter gigi. Kalau kita tengok pada masyarakat yang sudah maju, dental mindednya sudah bagus, mereka datang pakai jadwal. Di 6 bulan sekali mereka harus kontrol. Itu dilakukan terus menerus supaya kualitas giginya tetap bagus sampai tua nanti. Jadi 6 bulan sekali pasti kontrol. Nah, kalau di masyarakat kita ini masih jarang. Yang dental mindednya tinggi itu mungkin tidak lebih dari 20% dari penduduk yang terakses di kami. Jadi datang itu yang sudah bagus ya hanya kontrol ada keluhan atau tidak, dia datang. Biasanya dia belum ada keluhan sudah datang. Kita lihat mungkin ada keteledoran di dalam melakukan pembersihan sehingga ada karies atau karang yang masih awal sifatnya, sehingga sekali datang bisa teratasi. Nah, orang sering menanyakan, kenapa sih kalau berobat ke dokter gigi itu harus bolak-balik? Ini yang menjadi pertanyaan masyarakat. Kami sampaikan di sini bahwa orang datang ke dokter gigi biasanya sudah ada keluhan. Nah, kalau sudah ada keluhan ini, kita sudah menginjak tahap sampai stadium lanjut, stadium 3. Karena sudah sakit, sudah meliputi kepada saraf. Sehingga ada anekdot atau kata-kata yang kalau ke dokter gigi itu pasti bolak-balik, tidak bisa sekali jadi. Nah, ini kita runut ke belakang bahwa mereka yang datang itu karena sudah ada keluhannya. Kalau tidak ada keluhan, tentu saja hanya kontrol, kemudian nambal-nambal sedikit atau membersihkan karang dan sebagainya, atau mungkin menghaluskan mana yang sudah perlu dibetulkan dan sebagainya. Nah, ini yang perlu kita revisi ke depan supaya kesehatan kita para penduduk menjadi bagus. Ajaklah seluruh keluarga untuk mengakses dokter giginya pada saat nanti sudah lepas dari pandemi. Tentunya semua diakseskan dan semua dirawat dengan benar. Kami menemui beberapa pasien misalnya datang dengan keluhan itu tadi, baik itu sakit, bengkak maupun rasa tidak enak, mengganjal, atau mungkin karena ada yang lepas sebagian sehingga mengiritasi bagian jaringan lunak yang lain. Nah, itu sudah ada keluhan. Bagaimana kalau kita hanya kontrol saja sehingga lebih mudah, efisien semuanya, dan kondisi giginya masih bagus. Ada misalnya pasien datang ingin membuat gigi palsu. Nah, ini biasanya pada orang yang sudah kehilangan giginya beberapa, terutama melibatkan di area depan. Kita sering kalau melihat ada beberapa pasien yang kehilangan gigi sebelah belakang, itu biasanya tidak dihiraukan karena tidak terlihat.
Kemudian nanti kalau sudah hilang di sebelah depan, yang kalau tertawa akan terlihat, itu biasanya mereka terus ingin mengakses dan membuatkan gigi palsu. Nah, kalau kita akan membuat gigi palsu, kita perlu cek seluruhnya. Kalau di kami lakukan ronsen seluruhnya sehingga akan terlihat mana yang akan diambil, sisa-sisa akar gigi yang tertanam yang mestinya itu dibersihkan. Jadi kalau kita ronsen kemudian ada sisa-sisa akar gigi semuanya yang tidak bisa dipertahankan kembali, itu harus diambil. Prinsipnya itu. Jadi di tubuh kita tidak mensisakan gigi yang sudah membusuk, tetapi itu harus dibersihkan. Nah sekarang pada saat kita muda tidak ada penyakit ikutan, tidak masalah untuk mendapatkan semuanya. Kita lakukan dengan lancar saja, sehingga nanti 2 minggu kemudian baru dicetak dan dipasang gigi palsunya. Prosesnya seperti itu. Tapi bagi mereka yang mempunyai penyakit yang ikutan, kronis misalnya darah tinggi, diabetes atau jantung dan sebagainya, ini perlu dievaluasi. Kalau kita bisa lakukan kemudian kita pantau sampai mampu kita cabut sendiri. Tetapi kalau tidak, kita harus rujukan ke rumah sakit. Nah di dalam sistem BPJS mekanisme ini sudah jalan bagus, sehingga silahkan mengakses kemudian mengevaluasi kesehatan, mengupayakan supaya kita tetap sehat seperti itu. Jadi rawatlah sampai tuntas, pakailah alat yang mestinya dipakai, gigi palsu dan sebagainya pada saat yang sudah usia lanjut terlebih, sehingga intake makanan yang mestinya dimakan itu bisa terserap semua oleh tubuh, jadi tidak rugi dan badan akan tetap stabil. Kemudian kalau kita kontrol 6 bulan sekali itu, kita bisa membersihkan, menambal, mengontrol, atau hal lain membetulkan pada saat kita temukan cara membersihkan yang belum benar sebagainya. Jadi banyak ke arah pembetulan. Dan kita tahu bahwa kesehatan ini sangat penting sekali. Tidak ada kesehatan datang secara cuma-cuma, tetapi harus kita upayakan setiap saat supaya kita tetap sehat, tetap mampu berkarya dan beraktivitas untuk diri sendiri maupun bermanfaat bagi orang lain dan masyarakat. Itu kalau kita semua sehat dan kita lihat pertumbuhan perkembangan pada anak-anak di dalam keluarga juga lancar, tidak ada halangan, tidak ada kelainan-kelainan yang menyebabkan terganggunya pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila Anda mempunyai pertanyaan, silahkan menulis di channel kami sehingga akan kami jawab dan memberi input pada kami apa yang harus kami bahas selanjutnya supaya kita lebih maju di dalam menghandle kesehatan kita sendiri dan keluarga. Terima kasih. Ikuti channel kami selanjutnya.